Selamat datang kembali di kanal kami Bali G Academy. Di video ini kita akan melanjutkan mengimplementasikan Python GUI dan Database SQLite. Sampai saat ini adalah part 10. Pada part 9 kita telah mengimplementasikan sebagian eh tabel atau GUI untuk employee ya. Pada kita review lagi ya, pada part 9 Anda telah menciptakan style sheet untuk TW di part ya, nama tabel widgetnya dan memberikan tabel header dan menampilkan isi dari employees table pada tabel widget ini. Anda juga telah memberikan warna untuk read only ya, bidang-bidang read only ini dan yang editable ya, ini yang hijau muda. Kemudian Anda juga telah mengisi mengisi 1, 2, 3, 4, 5 combo box ini ya. CB kita lihat rancangannya CBIM ID, CB full name, CB job ID, CB job title, CB manager, dan CB department. Sekarang nah di sini juga ada tombol juga ya untuk mengakses job form dan department form. Ini kita program aja dulu ya kelanjutannya. Nah, ini yang sebelumnya telah ada pada part 8. Oleh karena itu, kami rekomendasikan Anda untuk tetap memulainya dari part 1. Karena ini adalah sebuah kursus gratis untuk langsung membuat project SQLite dan Python GUI. Bukan tutorial-tutorial pendek yang hanya memberikan skill dasar saja ya, atau hanya cuma berupa pengetahuan. Ini adalah keahlian. Jadi Anda harus mempelajarinya secara sekuensial, berurutan dari part 1 ya sampai part 10 sekarang. Oke, Anda buat sebuah definisi metode dev untuk membuka job form ya. Oke, definisi titik 2. Setelah itu ciptakan objek atau instance ya. Nggak usah dibuat property class juga oke. Job form dengan GUI nama kelasnya GUI job. Setelah itu job form ini instance-nya dipakai untuk memanggil metode show. Begitu juga dengan metode kita buat open department ya, form buat dep form instance-nya langsung nama kelasnya ya, department. Instance-nya dipakai untuk memanggil metode show. Oke, ini ya. Kemudian kita import dulu kedua kelas itu dari file. From GUI job, nama filenya, import GUI job. Ya, begitu juga dengan from GUI department, import GUI department. Kemudian kita akan panggil ya dari tombol ini. Oke, PB open job, PB open department. Panggil serve property class PB
Open job, terus eventnya klik connect, save tadi open job form. Oke, begitu juga dengan sel PB, open department, klik connect, sel open. Nah nih, oke. Ya, kita jalankan programnya. Apa itu? 33 PB open. Oh, ini tidak ada argumennya ya. Kalau pakai argumen, pakai lambda nanti. Oke. Sekarang dari sini kita bisa klik. Ini kita klik. Apa ini yang salah? Oh, gitu ya. Kita ganti. Dia tidak mau kalau tidak kita definisikan dia menjadi metode kelas ya dengan menambahkan metode ini ya. Biasanya gitu kesalahannya. Ya, oke. Ini nggak usah terlalu panik. Saya sendiri ribuan bahkan jutaan kali ya mengalami error. Santai aja. Oke, bisa ya dari apa ini, dari metode ini, dari employee form kita bisa mengakses job form dan department form ya. Itu dulu. Selanjutnya kita akan definisikan sebuah metode yang akan dipakai nanti untuk menampilkan foto ya, foto dari employee. Di mana kita baca dulu file name-nya dari ini ya, key file dialog kelas. Dari kelas tersebut kita panggil key open apa namanya file name ya. Name terus metodenya self ya. Kita kasih apa judulnya. Judul dari dialognya. Oke, selanjutnya Pixmap-nya. Pixmap itu eh, memetakan citra yang dibaca ya. Pixmap terus dari file name ya, nama filenya kasih 0 untuk nama filenya. Terus setelah itu kita kan self ini dia label foto ya di situ kita tampilkan sebuah label widget. Itu dengan set Pixmap diubah Pixmap menjadi ini ya integer 28 bit. Terus setelah itu self label foto kita panggil metode scale untuk menskalakan ya, menskalakan gambar sesuai dengan lebar tadi ini yang kita buat ini kita tarik nih. Nah, dari label widget ya. Gitu. Set scale content. Kita taruh nilainya ini boolean ya. True. Kemudian kita tampilkan ini itu. Ini ya, partnya. Tampilkan part utuhnya ya. Ininya nama file utuhnya ya nih. Oke, key file dialog Pixmax itu belum kita impor kayaknya ya. Pergi ke atas. Itu
Oh, apa ya kelasnya ya itu ya? Hmm, ini kayaknya itu dari PKT5 ini ya. Key widgets kita buat impor juga key file dialog ya dari apa namanya? Dari kelas yang sama ya, key widgets ya kita import dari modul yang sama ya. Ini sama dengan key message box. Selanjutnya yang Pixmap juga itu dari Kitigui ya. Kitigui kita, oke kita import dulu. Belum ada ya. From PYKT5 terus Kitigui ya. Kalau nggak salah itu. Import hmm, Keypixmap untuk gambar ya, menampilkan gambar pada label. Nah, saya kira itu. Terus apalagi yang kita perlu kerjakan. Selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah metode untuk clear widgets ya. Jadi kita pakai nih. Terus self lem id clear self la first name clear ya dari sini first name last name mlu email phone job pick path salary ya dari sini city dan self la last name clear la lam mlu ya ini ya betul clear ada lagi la email la phone la job id la salary la postal code ya la city yes, la street address country name region name label fotonya juga dia ini biar cepat cbm id cb full
name, JB job ID. JB department. Ya, ini ya. Untuk kita pakai nanti mengosongkan semua. Kemudian kita jalankan dulu, kita inginkan ketika user memilih ini, semua widget ini akan diisi ya. Employee ID ini. Widget semua akan diisi. Oke. Dep. Choose employee ID. Self. Terus MID yang didapatkan adalah dari self JBM ID. Kita baca current text-nya ya. Kemudian kita buat populate by employee ID. Masukannya adalah MID yang didapatkan. Oke, sekarang kita definisikan ini. Masukannya adalah self dan MID. Employee ID ya. Oke, koma. Terus MID adalah kita pakai untuk kita pakai dari join-nya. SQL join yang di atas. Nih. Ya, SQL join yang di atas. Terus disambung. Where employee ID sama dengan tanda tanya, titik koma, tutup 3 kali. Datanya adalah MID itu yang menjadi parameter masukan. Itu kita buat mekanisme try. Object connection ya. Dari modul SQLite. 3. Panggil connect self db file. Satu. Biasa jika koneksinya ada, kita akan objek kursor ya. Objek kursor itu kita pakai untuk memanggil metode execute dengan masukkan nih SQLite-nya, stringnya, dan data. Dia query-nya dibaca, hasil query. Objek kursor dengan baca query satu demi satu, fetch one. Jika hasil query ada, kita buat ya. Nah, ini akan kita isi LEM ID, kita isi dengan perintah text string ya. 0. Ini kita copy. LE first name 1. Terus LE last name 2 ya, sesuai dengan apa namanya yang kita buat SQL join-nya itu. Nah, ini select ini. Ya, mulai dari employee ID sampai region name. Oke, setelah itu LE last name, LE email. LE email itu 3 berarti kan.
pelan-pelan aja ya, biar sambil memahami. Karena ini langsung praktek ya. Email, phone. Tempat, DE, hire date ya. DE, hire date. Nah, ini bukan kita pakai set date, set text, tetapi pakai perintah set date ya. Karena dia pakai widget date edit ya. Set date. Terus kita gunakan perintah PD ya. PD to apa namanya itu? To date time. Ini 5 ya. PD itu sudah kita import belum? Panda. Oh belum ya. Kita import aja dulu. Sini import pandas SPD ya. Kita pakai fungsi dari modul pandas ya. PD ini dan mengkonversi dari dari string menjadi ini ya, datetime untuk ditampilkan ke widget ini. Hmm. Kemudian kita lanjutkan ya, datetime, hire date, fix path ya, itu 6. Itu salary 7 ya. Itu ya. Nah, ini copy. Oke, apa lagi? Salary job ID itu 8, job ID. Nah, job ID 9, 10, 11, 12 ya. Oke. Setelah itu LE job ID, LE job LU 11, LE street address 14, LE postal code 15, LE city 16, LE state 17, LE country name 18, LE region name 19. Oke, kemudian kita akan menentukan indeks dari index of JBMID ya. Itu kita ambil indeks sama dengan self. Kita baca current text-nya JBM ID. Oh, mencari perbandingan teks ya. Teks, find teks di dalam terus mencari apakah ada string ini di dalam JBM ID gitu artinya itu. Jika ditemukan,
besar sama dengan nol, karena kalau tidak ditemukan untuk hasilnya minus satu, maka sel CBM ID kita buatkan indeksnya itu IDX ya. Kemudian kita akan buat determines CB job ID. CB job ID itu rumusnya 8. Bentar ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Pas job ID. Oke, setelah itu job title. 12 ya. Kemudian CB department. 13. Oke, selanjutnya CB manager. CB manager. Oke, kita CB manager itu full name ya. Kayak kita tidak ada full name, nah ini kita gabung ya. First name dan last name. Oke, kita buat dulu SQL stringnya itu sama dengan ya select first name, sambung dia. Begini ya. Last name from employees where employee ID sama dengan tutup. Oke, setelah itu kita buat datanya itu adalah untuk rows ke 10 ya. Ya, employee ID. Manager name itu berarti manager ID ya. Manager ID yang kita cari. Manager ID sekian, apa nama employee-nya begitu kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Oke, 9. Oke nih. Maka ini data, setelah itu kita cari employee name-nya itu menggunakan kelas helper ya, selalu ini kita ambil kelas helper. Nah, di sini kita nah ini find something from SQL with param ya. Oke. Masukannya adalah SQL, string SQL, data dan nama file database-nya. Oke, setelah itu ini dicari di dalam combo box manager. Oke. Terus kita akan menentukan CB full name ya. Nih, indeks dari CB full name. Nah, oke, maka ini sama ya harusnya. Oke.
Copy dulu yang ini. Oke, nama apanya? Widgetnya adalah ini ya. CP full name. Terus kita ambil first name karena itu nama dari employee ya, bukan manager tadi ya. Employee, maka di sini SQL-nya first name, last name from employees, where employee ID, maka di sini adalah rules ke 0 ya. Employee ID, bukan manager ID. Oke, ini ya, 0. Di mana employee ID itu adalah ini. Oke, 0. Terus ini, terus full name-nya. Nah, ini biar agak jangan bingung, manager name aja namanya. Oke, kemudian kita menampilkan foto ya. Foto employee photo if jika tidak 0, 6 ya. Yang ke-6 coba lihat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Employee pick. Nah, maka kita buat pix mapnya dengan key pix map. Oke, sel kurvat ya, karena 4 tadi di atas. Terus kita tambah foldernya, folder di mana kita simpan icons. Dalam hal ini icons ya, kita tahu. Oke. Jika is none ya. Jika none kita kasih nilai default ini. Oke. Label foto. Terus set X map. Terus else X map. Nah, sini sama. Karena ini sama, maka kita keluarkan aja ya di sini. Terus kita buat label foto. Label foto itu di skill kan ya. Set skill content. Oke, setelah itu jika hasil query-nya tadi itu tidak none ya, jika hasil query-nya none, ini dulu ya. Ya, oke. None, maka kita panggil tadi itu clear widget ya. Nah,
Oke, sekarang kita tangkap lagi accept errornya. Oke, kita buka aja GUI job ya sama ini. Nah ini, oke GUI job sebelumnya. Oke, nah ya, gitu. Oke, kita coba dulu ini. Kita copy dulu choose employee ID. Set, set, GB, JBM ID, set current index ya. Lupa ini. Ini current index change ya. Panjang. Set employee ID. Oke, copy. Hapus kan? Pilih ini. Oh, ada error ya. Oh, ini karena tidak definisi, hanya pemanggilan ya. Invoke, jadi tidak perlu pakai self. Definisi yang pakai self ya. Oh, salah juga ini 221 LEM ya, job employee. Apa lagi ini errornya? 225 LE state. Oh, ini set text ya, karena saya copy dari atas. STR. Karena saya copy dari sini tadi ya, supaya cepat. Salah set date, tapi set text. Oke, biasalah itu error. Oke, kurpat. Has no attribute kurpat. Kurpat. Oh, kita buat aja ini self ya, sebagai property class. Oke, lebih lagi nih. Has no self, ada S-nya kayaknya ya. Ah, udah ya, tidak ada error. Oke, gitu ya. Ketika Anda memilih ini, maka semua informasi ini akan ditampilkan di sini ya. Oke, kemudian ketika user memilih full name ini harusnya semua juga ditampilkan ya, karena ID, employee ID bisa saja lupa. Oke, kita buat dep choose full name. Save, terus kita baca full name, save, JB full name, text. Oke, terus SQL untuk mencari apa namanya, untuk mencari MID ya, untuk mencari MID dari full name adalah self SQL join yang di atas tambah first name, employees ya.
Mau dengan, oke, ini dia ya. Nah, itu kita ambil datanya sama dengan full name, terus employee ID didapatkan dari kelas helper tadi itu. Ya ini, find something, terus SQL, query-nya, data, dan self db file. Ini dapat MID ini, employee ID, terus kita panggil populit nih ya. Oke, setelah itu ini kita panggil dari metode init db full name. Oke, kita pilih ini ya, tidak ada error ya. Oke, berikutnya ketika dalam pengeditan nanti jika mengedit employee ID ini Anda juga harus bisa ini ya, memilih ini, baik ini nanti ya, karena ini yang dibaca. Oke, maka Anda sekarang buat dev sus job ID self job ID dibaca dari current text cb job ID, kemudian self, jadi mengisi ini ya, LE job ID text dibuat string, mengisi ini ketika dipilih ini maka ini harus diisi ya. Oke, berikutnya menentukan indeks dari CP job title. Oke, kita buat SQL nah. Data adalah job ID tadi yang dibaca dari CP job ID. Kemudian kita pakai format yang ini ya. Nah, yang ini. Ini aja. Kita copy ya. Sini. Maka yang didapatkan di sini adalah job title-nya. Nah, ini dia ya. Di query, job title, data. Oke, ini SQL masukkan. Terus di sini CB. Berarti job title ya. Nah, ini juga diganti ini. Oke, sekarang choose job ID ini kita pakai ya, copy
CB job ID. Running. Itu udah benar ya. Oke, udah benar. Tapi ketika kita milih ini, maka ini harus terisi berbeda. Oke, ya berganti ini dengan ini. Oke. Selanjutnya kita harus jika user memilih CB job title. Ini aja di copy. Ya, choose job title. Oke, selanjutnya yang diambil adalah job title dari CB job title. Maka ini akan ini belakangan ya. Dulu kita ambil dulu di sini CB job ID ya. CB job ID yang perlu kita tentukan ketika user memilih CB job title. Maka di sini yang diambil adalah job ID yang di query. Nah, ini masukannya adalah job title dan ini job title ya. Oke, datanya ini job ID. Maka di sini diambil adalah yang didapatkan adalah select job ID. Oke, ini mengisi job ID ya. Oke, metode ini panggil dari CB job title. Oke, pilih ini. Oh, apa nih? CB. Oh, job ID itu apa namanya? Integer, maka dia diubah ke stringnya. Oke, 3 ya. Apa? Oke. 7. 3. Oke. Tepat, lalu kita lanjutkan. Ya, karena ini sudah 40-70 menit, 47, udah 48 menit ya. Jadi kita akhiri saja dulu video kali ini. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya dengan menambah apa namanya kapabilitas yang lain seperti memilih ini ya, menampilkan dari tabel widget, mengedit, apa namanya, memberikan insert, menyisipkan data baru, mendelete ya, dan menampilkan ini, mengedit foto employee. Oke, sampai jumpa pada part ke-11. Terima kasih. Tetap sehat selalu. Horas.